materi pembelajaran kita, alangkah baiknya kita baca dulu. Jadi minta satu orang untuk pimpin baca doa kelas dalam hati. Doa dalam hati. Muhammad Jalwa Darmani Riada Kusbehani Ahmad Rijat Dian Ramadhani Masudi Gelis Sankara, lalu Agila Khairul Ajam, Melisa Putri, Mutia, Sofian Maulana, Muhammad Rodri, berarti hari ini banyak yang belum masuk ya. Baik, kita masuk di materi kita itu. Materi kita ini itu tentang gagasan para pendiri bangsa. Tentang dasar negara. Sebelumnya siapa yang tahu gagasan dalam sidang pertama BPUPKI? Jadi sidang pertama BPUPKI yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang merupakan forum bagi para pendiri bangsa untuk mendiskusikan dasar negara Indonesia yang akan merdeka. Dalam sidang tersebut, para tokoh bangsa mengemukakan berbagai gagasan yang meskipun beragam memiliki kemiripan suatu sama lain. Salah satu gagasan pentingnya pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 yang memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi siapa yang tahu siapa nama-nama tokoh pendiri bangsa? Coba sebutkan. Siapa lagi? Oke, jadi yang pertama itu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya itu yang pertama itu permusyawaratan Quran atau mufakat adat. Jadi di situ Muhammad Yamin bagaimana dia itu menyampaikan gagasannya itu permusyawaratan tentang Quran dan adat istiadat kita. Dan itu yang kedua itu RAA Wiranto Kusuma.
dia menyampaikan gagasannya itu pentingnya keselarasan harmonis dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kedua itu syarat utama rasa persatuan yang tidak membedakan dan saling menghargai. Terus yang ketiga itu wajar ningrat. Kemerdekaan harus bersanding kekeluargaan bangsa Indonesia. Yang keempat itu Susanto Tripto Rojo. Dia menyampaikan gagasan itu dasar fundamental negara antara lain semangat kebangsaan, hasrat persatuan dan rasa kekeluargaan. Bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia itu, bagaimana kita harus mempunyai rasa kekeluargaan satu sama lain. Dan yang kelima itu AM Dasar. Dia menyampaikan gagasannya itu Indonesia merdeka harus berdasar pada iman dan takwa pada Tuhan yang mengendalikan langit dan bumi. Dan keenam itu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta menyampaikan gagasannya itu dasar ketuhanan harus diwujudkan dengan memisahkan urusan agama, urusan negara. Dan yang ketujuh itu Abdul Rahim Pratakrama, yang dia menyampaikan bahwa dasar negara yaitu persatuan rakyat agama Islam dengan kemerdekaan seluas-luasnya bagi pemeluk agama non-Islam. Dan ke-8 itu Serpomo. Dia menyampaikan dasar persatuan, semangat kekeluargaan dan semangat gotong royong relevan dan corak masyarakat Indonesia. Jadi yang dimaksud di sini bagaimana semangat persatuan kita sebagai warga negara Indonesia untuk bagaimana untuk Indonesia ke depannya. Dan yang ke-9 itu Ki Bugas Hadikusumo. Dia menyampaikan bahwa Islam dijadikan dasar dan sendi negara. Dan yang ke-10 itu Soekarno. Dia menyampaikan memaparkan 5 dasar negara yang disebutnya dengan Pancasila, yaitu kebangsaan, internasionalisme atau perilaku. Baik. Jadi siapa yang tahu apa yang disampaikan Soekarno dalam dinamika dalam perumusan Pancasila? Apa yang Soekarno yang sampaikan pada pidatonya? Pancasila. Iya. Rumusan 5 dasar negara Indonesia yang terdiri atas kebangsaan. Jadi gagasan Soekarno tentang Pancasila sebagai dasar negara yang disampaikan melalui pidatonya pada 1 Juni 1945 diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota PPKI. Dengan demikian, setelah seluruh pembicara menyampaikan pidato-pidatonya dalam sidang pertama PPKI dari Rajiman Wijayoningrat selaku Ketua PPKI memutuskan untuk membentuk sebuah panitia yang tugas menyusun rumusan tentang dasar negara. Jadi apa itu dasar negara? Pancasila ada berapa? 5. Dan apa maknanya dari apa bunyi silanya itu? Satu, ketuhanan Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan dipimpin oleh kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial dan perempuan. Jadi kemarin kakak sempat menyaksikan tugas kalian itu tentang makna-makna Pancasila.
Jadi untuk hari ini coba kalian baca apa namanya hasil tugas kalian. Ini tugas kalian mana? Mana tugasnya? Ada bank hadiah. Kita Ayo, apa bunyi sila pertama itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di dalam makna dari ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Meyakini bahwa Tuhan itu Maha Esa. Yang kedua, coba satu orang. Iya, betul suaranya. Ayo. Menilai kemanusiaan dan mendapatkan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Terus yang ketiga. Persatuan Indonesia meskipun berbeda-beda suku, berbeda pola, tapi tetap satu Indonesia. Ada bangsa yang mempersatukan masyarakat dan keberagaman. Keempat lagi. Yang keempat. Kewaratan yang dipimpin oleh caleg, masyarakat itu dipimpin oleh caleg-caleg. Terus yang kelima. Ayo. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya. Jadi dalam kedudukan Pancasila dan makna setiap sila-sila itu terkait kedudukan ditangkap apa namanya Samsudin dan teman-temannya itu dalam pendidikan Pancasila, menetapkan Pancasila dalam konteks keislaman dan keindonesiaan, kedudukan dan kedudukan atau fungsi Pancasila sebagai dasar negara dapat ditinjau dari berbagai aspek, yakni aspek historis, kultural, yuridis dan filosofis. Jadi secara historis Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara. Dan secara kultural, Pancasila sebagai dasar negara adalah sebuah hasil budaya bangsa. Oleh karenanya, Pancasila haruslah diwariskan kepada generasi muda. Contohnya seperti adik-adik yang sekarang. Jadi Pancasila itu mesti diwariskan dari turun temurun. Dan yang ketiga itu secara yuridis, kedudukan Pancasila sebagai kekuatan yang pengikat seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila ditanyakan tidak berlaku dengan harus dicabut. Dan yang keempat itu secara filosofis, nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa. Tatanan nilai-nilai tidak lain merupakan ajaran tentang berbagai bidang kehidupan yang dipengaruhi oleh potensi, kondisi bangsa, alam dan cita-cita masyarakat. Jadi disitulah bagaimana pentingnya Pancasila itu di Indonesia. Pancasila itu sebagai ideologi, sebagai simbol negara kita. Baik, mungkin pada hari ini materi yang akan sampaikan, mungkin ada yang ingin bertanya. Berarti udah paham semua ya? Baik, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya ada kekurangan dan segala macam, kakak mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.